Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Abdul di Talk with Genie Hub. Kali ini kembali lagi sama Bang Jack di sini ya, Iya. sebagai seorang certified trainer dari TikTok Shop by Hmm. Tokopedia. Kita akan ngebahas pada episode kali ini apa Kak Bang Jack? Kan Anda ya yang bakal kenapa saya nih topiknya. Kita akan ngebahas tentang konten kali ini ya. Karena pembahasannya sebetulnya akan terus berulang di situ gitu kan. Dan kemarin kita sebetulnya udah ngebahas dari sisi live streamingnya juga. Nah, sekarang kita coba bahas dari segi kontennya nih ya kan. Kayak gimana sih si konten yang apa namanya berkualitas gitu kan. Oke. Konten-konten yang works bahkan di TikTok gitu kan. Karena kadang-kadang gitu kan ya, untuk konten-konten yang dibuat di TikTok itu nggak bisa juga disamain dengan konten yang dibuat di platform lain sebetulnya. Benar. Gitu. Jadi kita akan ngebahas dari seputar itu ya. Ini juga sebetulnya kalau ada teman-teman ada pertanyaan silahkan ya teman-teman komen juga ya kan. Kalau kalau misalkan ada yang apa namanya, jangan lupa juga subscribe, like ya kan, nyalain lonceng notifikasinya juga ya di awal-awal nih supaya kalian bisa tahu update-update dari apa namanya, akun kita ya. Iya, tapi sebelum itu aku mau tanya Kak Abdul apa kabarnya nih hari ini? Nggak ada yang nanyain kabar aku ya kan. Gimana nih kabarnya menuju apalagi sekarang 12-12 ya. Wow ya, hari Preparation dari brand-brandnya itu gimana 12-12? Wah, Apa sih yang harus kita lakukan biasanya luar 12-12 ya? biasa memang ya. Persiapannya harusnya sebelumnya ya. Iya sih. Sebelumnya jadi udah harus dipersiapin dulu gitu kan, mau dari materi kontennya, mau produk-produk apa nih yang mau di-push gitu kan di double date kali ini, di 12 bahkan hari ini gitu ya, untuk apa namanya, di double date hari ini gitu. Berarti kalau misalnya misalnya contohnya 12-12 atau double date atau PD itu berarti konten kenapa saya yang bertanya ya? Iya, kenapa bilang nanya ya? Silakan bertanya ke saya. Nah, jadi kan kita apa namanya, udah masuk di double date juga gitu kan ya. Kenapa lu yang nanya ya? Gue aneh juga loh. Nah, jadi gitu kan banyak juga pertanyaan yang sering banget ditanyain juga gitu ya dari teman-teman konten kreator gitu ya, dari teman-teman seller kayak, "Kak, aku udah konsisten nih," gitu kan, bikin konten kok tapi views-nya masih di bawah 100, masih 10, 20-an gitu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang mengalami hal itu gitu ya, di mana emang dari segi kontennya itu belum works gitu istilahnya gitu kan. Nah, ini sebetulnya apa sih yang bisa mempengaruhi hal ini gitu Kak Jack ya? Bang Jack ya? Aku manggilnya apa ya? Bang Jack aja dah. Teteh kali Oh ya. ya, Teteh kali ya? Nggak panggil aja Bang atau Kak. Dia Oke, Jack oke. aja lah Oh ya. ya, Jack aja kali ya? Tapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa konten itu kita udah buat konten tapi viewersnya masih rendah, apa sih yang Iya, iya, iya. mempengaruhi? Sebenarnya banyak banget yang mempengaruhi kenapa viewers kita itu bisa rendah atau engagement kita nggak naik dan tidak Iya. meningkat gitu. Iya, iya. Salah satu faktornya dari kualitas konten kita. Dari kualitas. Benar. Nah, jadi Oke. kalau misalnya kita ini udah aktif bikin konten, kita udah aktif untuk mengerjakan dan segala macam, tapi viewersnya nggak naik, kita lihat dulu kualitas konten kita seperti apa. Oke. Nah, jadi kualitas konten yang dimaksud ini tuh sebenarnya bukan berarti kita harus buat kontennya itu wajib pakai mirrorless atau kamera DSLR atau Oke. talentnya tuh harus orang luar negeri, harus bule gitu ya. Nggak mesti seperti Harus itu. pakai artis kan? Iya, gitu harus kan, biar pakai rame. Nagita Slavina. Enggak, tidak seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya konten yang berkualitas itu adalah konten yang bisa atau konten yang mampu untuk membuat orang menonton sampai habis gitu. Even konten-konten receh aja kalau misalnya ditonton sampai habis sama orang berarti kan konten itu berkualitas gitu. Oke, berarti quality konten di sini lebih ke kayak gimana tujuannya mau apa? Tujuannya isi kontennya seperti Isi apa kontennya gitu. seperti Contoh apa? misalnya isi kontennya apakah itu fun, apakah edukasi gitu atau misalnya dari segi editingnya kayak gitu. Kadang bahkan di TikTok itu sekarang yang konten naik dan konten yang lagi rame itu adalah konten-konten yang natural gitu loh. Jadi yang bukan yang beneran proper di shootnya, terus beneran dieditnya di proper. Bahkan konten-konten yang cuman kayak ya udah POV gitu itu lebih naik sekarang di TikTok. Oh, oke. Ternyata mungkin dari segi apa namanya, target dari audiensnya juga kali ya. Terus kita juga perlu ngelihat juga dari segi behavior apa namanya, audiensnya juga gitu kan. Kita nggak bisa istilahnya nyamain misalkan di platform A dengan platform TikTok gitu. Nggak bisa disamain karena
behavior-nya beda orangnya gitu ya. TikTok itu dia sangat berbeda dengan platform lain. Kita ambil contoh mungkin IG ya. Maaf, kalau misalnya platform IG, kalau misalnya kita sebut platform, Gue bingung IG apa. nggak boleh nih, soalnya kita juga sambil lakukan Iya, live di karena TikTok kita gitu kan. kan. Iya, jadi kalau misalnya di IG itu kita mungkin lebih ke personal branding kan. Jadi kalau misalnya brand tersebut punya personal branding dan personal brandingnya itu adalah yang berkualitas, yang cakep gitu-gitu. Nah berarti itu lebih masuknya ke IG kayak yang sinematik itu lebih Oh di ya, IG lebih seperti ke itu. kayak iklan TV kali Iya benar kayak. Tapi kalau misalnya untuk di TikTok sendiri itu dia lebih ke konten receh sih naiknya gitu. Justru malah lebih sering lebih naiknya nggak konten-konten receh ya. Benar. Jadi kalau misalnya kalian udah buat konten terus viewersnya nggak naik nih, udah sering buat konten tapi malah tetap stuck gitu. Dilihat dulu dari kualitas kontennya. Nah terus selain dari segi kualitas kontennya, kalau misalnya konten kita udah ngerasanya udah oke, udah perform, itu juga harus dibaringin dari data kan. Kita juga lihat dulu dari datanya, view analitiknya itu grafiknya gimana. Kalau misalnya memang grafiknya bagus ya berarti kontennya bagus gitu. Nah tapi selain dari kualitas konten, kalian juga perlu lihat itu yang namanya dari akunnya sih. Nah, kadang teman-teman banyak nggak tahu nih ternyata untuk akunnya itu udah kena shadow ban atau kena pelanggaran gitu-gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi untuk trafficnya, algoritma jadi turun gitu. Oh oke, ternyata dari pelanggaran-pelanggaran pun itu bisa ngaruh juga gitu. Benar. Akun TikToknya. Itu kalau Iya. misalkan berarti ini dari segi kita ngebahasnya dari segi konten kreatornya dulu kali ya, bukan yang seller gitu ya. Beda ya. Kalau misalkan untuk yang konten kreator gitu kan itu menarik tadi ada yang disebutin analitik gitu ya. Itu fiturnya yang kayak gimana Kak untuk Fiturnya itu kalau misalnya dari kreator sendiri itu sebenarnya cukup mudah dilihat dari handphone juga bisa. Itu nanti kalian di video yang udah kalian upload itu biasanya untuk fitur analitik itu dari pertama kali kita upload itu udah langsung bisa kita lihat. Tapi datanya tuh belum ada gitu teman-teman. Dia mungkin kayak sehari atau berarti 2 hari. harus ditunggu dulu kan? Iya, sehari atau 2 hari dulu. Karena kan nggak mungkin nih kita baru posting udah ada datanya. Yang nonton aja mungkin belum ada gitu. Jadi butuh sehari 2 hari untuk lihat data. Nanti tinggal diklik aja view analitiknya itu di video di bagian pojok kanan bawah ada garis 3. Nanti tinggal pilih aja view analitik atau lihat analisa. Nanti di situ ada data tuh kayak viewersnya yang nonton berapa. Terus contoh ada grafiknya itu retention view kita bisa lihat. Jadi misalnya di detik keberapa orang nonton. Iya, rata-rata orang nontonnya tuh di detik keberapa sih? Apakah yang di detik pertama orang udah pada langsung skip? Kalau grafiknya itu turun terjun ke bawah dari detik awal aja berarti itu viewers kita udah pada kabur. Tapi kalau misalnya ternyata grafiknya tuh landai sampai akhir, berarti video kita ditonton sampai habis gitu. Berarti ada orang yang nonton video kita Sampai habis. Terus ada juga data average watch time-nya juga. Jadi bisa kelihatan orang itu nonton sampai habisnya berapa persen dari total viewers kita. Oke, berarti kita juga bisa ngelihat. Berarti dari data ini penting juga berarti. Bener banget. Kadang konten kreator berarti bukan cuman bikin konten. Benar. Jadi sebagai konten kreator kan kadang kayak berpikirnya, yaudah yang penting gue bikin konten aja dulu. Ya udah besok bikin konten lagi. Padahal sebenarnya TikTok itu cukup memberikan data yang ada gitu, dan kita bukan wajib sih, lebih ke ya kita bisa menggunakannya untuk planning kita jangka panjang gitu. Contoh misalnya kita bikin konten. Kalau misalnya kita lihat analisa data, ternyata konten yang kita ada 3 konten nih A, B, C. Ternyata konten A itu lebih rendah ketimbang konten yang B. Nah kita kan bisa planning ke depannya. Oke, berarti kita nggak usah terlalu banyak konten yang seperti ini karena ini menurut data viewersnya rendah atau misalnya trafficnya rendah atau engagementnya rendah. Ya udah kita sering aja buat konten yang memang lagi naik di data kita gitu. Kalau misalkan kita bikin konten nih Kak ya. Kita bikin konten, terus kita bisa tahu nggak sih si konten itu bakalan FYP atau enggak? Kita bisa ngeprediksi itu nggak sih? Ngeprediksi, kalau misalnya prediksi data khusus ini pasti prediksi, tapi rata-rata dari based on pengalamanku juga gitu, dan atau based on dari brand-brand yang pernah di-handle juga, itu kalau misalnya konten yang dibagikan FYP biasanya itu di 1 atau 2 jam pertama viewersnya udah langsung, contoh udah bisa langsung nyentuh 500 atau misalnya langsung nyentuh 1000 gitu. Jadi itu di awal-awal tuh udah langsung kelihatan seperti itu. Nah itu ada potensi untuk FYP-nya gitu.
Oh, oke. Karena mungkin, dari segi jangka waktu dia setelah diposting udah langsung ramai Udah gitu langsung kan? ramai kayak gitu. Terus juga dari, interaksinya juga, contoh yang komen-komennya itu juga yang banyak dan relate gitu. Jadi bukan yang komen-komen gak relate gitu. Kalau misalnya Komen-komen emot doang enggak gitu? emot-emot doang gitu kan, komen-komen emot itu Iya ya. biasanya pakai ads itu kontennya. Oh gitu. Jadi Iya, jadi itu, perlu dilihat juga gitu ya, mhm, kalau misalnya si komen-komennya juga berarti kalau misalnya orang yang banyak komen dan mhm, relate tentang videonya berarti engage gitu kan si kontennya kan. mhm. Dia Jadi bisa, apa namanya, target audiensnya tepat dan orang yang nontonnya juga tepat juga teman-teman ya. iya, jadi kita bisa prediksi konten kita ini bakal FYP atau enggak itu dari, dilihat dari engagement kontennya kita dalam Mmm, mungkin 1 sampai 2 jam kita pertama upload. 1 sampai 2 jam ya? Iya, Kalau itu satu bisa. hari juga bisa Bisa juga? juga sih gitu. Oke Tapi oke. kadang, nggak menutup kemungkinan loh. Contoh nih, kita upload konten saat ini, terus, mungkin 2 bulan, 3 bulan konten itu nggak naik gitu. Nanti di bulan keempat itu bisa jadi naik dan bisa jadi FYP. Iya, jadi Bisa ada iya, kemungkinan kayak jadi gitu ya? benar. Jadi buat teman-teman jangan khawatir atau misalnya jangan berkecil hati kalau misalnya contoh konten kita nggak FYP. Bahkan konten yang udah pernah FYP itu bisa FYP lagi 2 kali, bisa sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali. Karena TikTok itu sistemnya kan dia pakai algoritma. Nah, Nah, mungkin saat, ini mungkin event-nya bukan event sih, lebih ke mungkin trennya lagi apa nih. Bisa jadi kan tahun depan ada tren lagi kan, terus konten kita memang karena kita ada pakai relate gitu? hashtag, relate juga itu bisa naik lagi, keangkat lagi. Karena kan pasti, sering juga tuh kita lagi scroll TikTok, kita lihat, oh baru masuk di kita baru tahu begitu kita baca komentarnya tuh ternyata di postingnya contoh udah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau bahkan Oh. sampai 1 tahun lalu komentar-komentarnya Ya, ya. gitu. Berarti bisa dibilang konten ini dia kayak investasi jangka panjang lah Benar, berarti ya. benar benar Karena benar. kita kan nggak pernah tahu untuk apa namanya si kontennya bisa FYP kapan gitu kan. Mhm, mhm. Nah, berarti balik lagi ya karena kita nggak tahu kapan FYP-nya si konten ini, berarti kita harus konsisten juga berarti. Benar, konsisten itu penting banget sih sebagai kita content creator untuk bisa, naikin traffic kita. Karena TikTok itu, kayaknya semua orang pada tahu ya TikTok itu sangat suka dengan konsistensi gitu kan. Nah, kalau Ya ya ya. ibaratnya gini sih, jadi kalau misalnya kita, ibaratnya kita jualannya di pasar gitu, kita Ya. jualan di pasar, oke hari ini rame banget nih orang yang beli, Mhm. terus, besok rame banget juga, hari ketiga kita, nggak jualan, kita tutup, hari keempat tutup, kita tutup sampai contoh seminggu gitu. Setelah seminggu kita balik lagi, orang pasti udah nggak tahu kita jualan atau enggak gitu. Karena orang beranggapannya, Udah melupakan oh gitu ya. ya kita Oh, dilupakan dia gitu. udah nggak jualan lagi katanya Dia gitu udah ya. nggak jual lagi, udah deh, udah hilang gitu. Nah, gitu juga kayak TikTok. Jadi sistemnya ngebacanya seperti itu. Contohnya kita hari ini kita buat konten rajin, 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 terus kita ngehilang seminggu. Oke, TikTok bakalan ngedeteksi, oh akun ini nggak aktif. Saat kita aktif lagi, ya TikTok udah nggak ngedeteksi lagi kan. Berarti kita perlu effort lagi, berarti harus rajin lagi, jualan lagi tiap hari Oh, oke. gitu. Jadi kalau Berarti kalau apa misalnya kita udah konsisten, ya wajib selalu konsisten, jangan hilang-hilang. Berarti kalau misalkan si kontennya nih, misalkan si apa namanya, si akunnya tuh udah 1 tahun misalkan nggak upload konten, terus Mhm. ketika upload konten dia pertama kali kok views-nya dikit, itu berarti Mhm. wajar berarti? Wajar, karena memang untuk akunnya itu bisa dianggap, kayak akun mati lah, udah lama nggak aktif gitu kan. Jadi kita harus Oke oke. effort lagi. Beda mungkin dengan kita baru buat akun. Biasanya kalau misalnya kita baru buat akun, itu TikTok bakalan kasih traffic-nya lebih cepat. Jadi ibaratnya kalau misalnya akun kita yang udah lama nggak aktif nih, itu kita mulainya dari minus. Tapi kalau misalnya kita baru buat akun, kita mulai dari nol. Nah, jadi kalau misalnya akunnya udah lama nggak aktif kan kita mulai dari minus. Nah, angka terdekatnya kan berarti nol kan. Mhm. Nah, dari nol baru kita naik lagi. Sedangkan kalau misalnya akun baru itu mulai dari nol. Harusnya kan lebih dekat ke angka 1, Iya, kedua, benar 3 benar. gitu. Next step-nya jadi lebih dekat ya, cepat gitu. Benar. Jadi emang dari segi kontennya teman-teman jangan berkecil hati ya kan, Mhm. harus tetap, konsisten ya kan, upload-upload kontennya teman-teman ya. Jangan sampai nantinya malah, ketika baru nyoba 1 minggu gitu ya, nggak ada yang naik, menyerah gitu ya. Iya. "Males ah," katanya, terus nanti udah 2 minggu coba lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu, itu harus seenggaknya 1 konten kali ya per hari kali ya? Minimal banget sih jadi tuh TikTok itu dia ada 2 key, quantity sama quality. Oke, ada Nah, 2 nih. iya 2 key, quantity sama quality. Kalau misalnya kita belum bisa main di quantity, quantity itu berarti kan kualitasnya ya. Kalau misalnya kita belum Jumlah kali, kebalik. oh iya berarti, quality. Kalau kita belum bisa main di quality, di Iya, kualitasnya, berarti kita mainnya di quantity gitu. iya. Nah, berarti
Contoh nih, kita ngerasa kita belum bisa nih buat konten yang berkualitas, berquality gitu kan. Berarti kita main di jumlah konten, di kuantitinya kita tambahin. Minimal, Dibanyakin lagi iya ya. dibanyakin. TikTok merekomendasikan 3-4. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, oh kita udah bisa kok bikin konten yang berquality gitu. Oke, Oke. berarti kita kurangin untuk kuantitinya. Misalnya contoh minimal 1 hari 1. Tapi dari TikTok sangat-sangat merekomendasikan yang tadi ya 2 key itu lu mainin yang mana gitu. Kalau misalnya lu bisa Oke. main dua-duanya lebih bagus, tapi kalau misalnya lu nggak bisa ya pilih salah satunya Ya, jadi ya harus harus gitu. ada yang diambil antara quantity dan quality gitu ya. Jangan Mhm. sampai dari kedua ini apa nggak dijalanin juga gitu ya. Udah jarang upload kontennya, ya kontennya jelek lagi gitu ya istilahnya ya. Nanti makin nggak bisa naik gitu kan. Benar. Nah, kalau misalkan dari segi si kontennya juga nih Kak nih, kalau kita mau ngebahas lebih detail lagi gitu kan ya, ini sebetulnya apa aja sih yang perlu diperhatikan ya kan ketika kita mau bikin konten, misalnya untuk teman-teman nih yang mau coba lagi gitu bikin konten, ini apa dulu nih yang harus diperhatikan dulu ketika mau bikin kontennya dulu? Kalau misalnya kita mau bikin konten, pertama kali yang harus kita tentukan adalah konten pilar kita. Konten pilar, apa itu Iya, konten pilar? konten pilar itu pembagian konten kita. Jadi atau, target kita mau seperti apa. Contoh misalnya untuk konten kita itu kita targetnya itu mau, ke konten edukasi gitu, atau misalnya mau ke konten entertainment gitu. Contoh misalnya Oh, oke. kita mau, buat konten atau misalnya mau nge-branding akun kita itu sebagai akun edukasi kan. Berarti kita buat konten pilarnya. Konten pilarnya contoh, dalam sebulan itu kita buat untuk 30 konten. Nanti kita bagi nih, 10 konten contohnya misalnya konten entertainment, tapi entertainment-nya mungkin masih ada edukasinya gitu. Nah, Oke. entertainment di sini yang dimaksud mungkin bisa kayak konten yang lagi trending atau konten yang lagi viral gitu atau konten yang, narik interaksi. Nah, mungkin selainnya, 20-nya lagi itu konten yang beneran edukasi full gitu, nggak ada bercanda-bercanda, nggak ada entertainment gitu. Jadi dibagi dulu, kita buat dulu konten planning kita mau seperti apa, dan itu baru Oke. kita bagi dalam konten pilar, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita buat konten tanpa ada konten planning dan tanpa ada konten pilar, itu bakalan bingung nih, nge-stuck. Bahkan, kebanyakan ya udah scroll TikTok, "Ih seru nih buat ah, ih seru nih buat ah." Kebanyakan seperti itu kan. Nah, harusnya sebagai konten kreator yang, baik, kita harus punya konten planning dan konten pilar. Harus ada Oke. konten kalender juga penting loh. Konten kalender kita bisa menentukan dan bisa mengikutin, ininya ya, kayak event-event tertentu. Contoh misalnya Oh, kita oke. sebagai konten kreator edukasi Iya. gitu. Nah, terus ternyata di tanggal tertentu contoh ada Hari Ibu. Nah, mungkin kalian bisa edukasi tentang Hari Ibu gitu kan. Atau Mhm. misalnya di hari tertentu ada hari nasional apa, bisa edukasi seperti itu. Jadi kita ada konten kalender, ada konten pilar, ada konten planningnya seperti Konten apa. kalender, konten pilar, sama konten planning gitu Iya, kan. Jadi benar. berarti emang segala sesuatunya emang harus di-planning Di dulu, planning direncanain dulu, dulu gitu ya. Biar benar. kita nggak kehilangan arah juga nih teman-teman ya. Apalagi mungkin dari segi konten kreator kan ada, berbagai jenis ya. Bisa dia jadinya branding gitu Mhm, kan ya, bisa dia jadinya, apa namanya, seller gitu kan, atau dia misalkan jadi afiliator, itu kan dengan tujuan yang berbeda-beda gitu ya. mhm. Jadinya memang, perlu dilihat lagi gitu kan tujuan teman-teman bikin konten itu mau apa dulu gitu ya. Apakah mau jualan kah gitu ya fokusnya? Apakah mau ngebentuk branding teman-teman gitu kan? Mhm, Apakah nantinya, mau apa namanya, fokus di afiliator di mana dia ngejualin produk-produk yang banyak misalkan gitu kan mhm. jenis-jenisnya. Jadi harus diperhatikan lagi kayak gitu ya. Oke, ini ada komen nih Kak nih, Oh ya? dari Scoopy Merah. Waduh namanya Scoopy Merah. 12 buat perak. Oke, konten seperti apa yang terbukti paling efektif untuk mendorong konversi selama kampanye 12-12 di TikTok katanya, Kak? Konten seperti apa yang bisa mendorong konversi saat campaign 12-12? Iya. Campaign 12-12 udah hari ini loh. Iya, berarti Mhm. harusnya dari kemarin-kemarin ya. Jadi Iya, mungkin, bisa dijelasin dulu, kontennya harus yang seperti apa gitu kan, mhm. terus, mungkin kayak jumlahnya berapa banyak, mungkin biar Mmm. nantinya lebih maksimal kayak gitu, Kak. Oke, mungkin, kita tentukan dulu untuk targetnya. Target Oke, kontennya itu mau targetnya. seperti apa. Kalau misalnya untuk target kontennya itu adalah tujuannya untuk narik, traffic ke dalam live streaming saat campaign 12-12, berarti Oh, oke. jenis konten yang dibuat, lebih ke konten teaser aja gitu. Oke. Teaser live streaming, yang mana teaser live streaming itu, ngajak orang untuk join ke live streaming kita dan itu langsung to the point, nggak perlu bertele-tele. Teaser live streaming itu palingan cuman butuh waktu 10-15 detik itu maksimal, Mmm. cuman segitu aja dan isi kontennya tuh beneran yang cuman ngasih tahu, "Teman-teman jangan lupa join live streaming kita di tanggal berapa, jam berapa, karena kita ada ini. Catat tanggalnya,
langsung join sekarang. Nah, itu bisa seperti itu. Dan itu dipostingnya itu 1 hari sebelum, atau bahkan itu 2 minggu sebelum deh. 2 minggu sebelum itu juga bisa diposting, tapi nanti seminggu sebelum posting lagi, 2 hari, sehari, baru nanti di the day-nya juga posting lagi untuk teasernya sebelum live streaming gitu. Oke, jadi berurutan ya jadinya ya. Benar. Di apa namanya di Hamin 2 minggu, 1 minggu itu udah Benar. harus di planning nanti kampanyenya ya dari Kak Scoopy Merah ini mau kayak gimana gitu. Iya. Apakah nanti kampanyenya dari segi promonya mau kayak gimana gitu ya. Jadi nanti udah langsung bisa diinfokan gitu. Benar, benar, benar. Nah, selain itu kan dari segi video to live gitu ya. Kalau Mm-mm. misalkan emang dari sellernya pengen jualan utamain di dalam live streaming gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dari segi konten yang untuk konten videonya aja kan untuk jualannya di konten gimana? Untuk konten jualannya aja, mungkin kalau misalnya saat ini ya, konten yang memang lagi rame, atau misalnya saat ini konten yang memang lagi sering lewat dan potensi Ya, untuk FYP-nya tuh lebih banyak, itu konten-konten UGC sih. UGC. Ya, UGC. Nah, atau Konten UGC apa sih, Kak? Coba jelasin. kayak Mungkin bukan kepanjangan, lebih kayak itu kontennya kayak gimana sih maksudnya? konten-konten yang natural gitu sih. Jadi konten-konten yang natural gitu, konten-konten yang nggak terlalu di planning, konten-konten yang kameranya itu santai-santai aja gitu. Jadi bukan yang kayak yang tadi aku bilang, bukan yang kayak sinematik, atau bukan konten yang terlalu terskrip lah gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, biasanya tuh konten-konten kayak gitu lebih disukai sama audiens TikTok karena itu terlihatnya tidak terplanning gitu. Jadi terlihatnya konten natural aja. Oh, ya. Contohnya kayak mungkin Laundry Majapahit pernah lihat konten Oh, itu iya, Kak. iya. Nah, Iya, iya. itu tuh padahal konten marketing, tapi Itu konten marketing. itu konten marketing brand cuci ya. Terus Iya, ada iya. juga konten anak papi ai. Nah, itu ada juga, atau misalnya Oke. konten apa lagi? Oh, konten yang kemarin tuh Baby Zilla itu yang marahin orang dari lantai Iya, 2 iya, iya. yang anak-anak Iya, dia iya. gendong anaknya itu. Jadi konten-konten UGC itu konten-konten seperti itu, yang konten-konten yang memang relatable dengan orang, konten-konten yang memang kameranya tuh goyang-goyang dikit gitu. Kayak jadi nggak unpredictable. Benar. Kayak apa namanya? Nggak bukan- terlihat lah skripnya. Iya, Kalau misalnya benar. konten skrip kan kayak Iya, iya. terlihat skripnya gitu, bisa lah bedakan ya untuk konten terskrip dan tidak terskrip gitu. Padahal sebenarnya konten UGC itu juga di planning teman-teman. Mereka juga Iya. udah ada targetnya. Targetnya contoh apakah itu ke viewers, ke brand awareness-nya, atau ke target ke penjualannya gitu. Oke. Nah, terus dari si Kak Scoopy Merah nanya lagi nih, harus ada planning konten per harinya berapa nggak sih, Kak, katanya? Oke. Untuk postingnya. Kalau posting ini kan untuk double date berarti ya. Nah, untuk Hmm. postingnya sendiri tuh sebenarnya semakin banyak semakin bagus. Tapi untuk dari TikTok sendiri tuh yang tadi aku bilang itu kita main di 2 key ya, quantity sama quality. Kalau misalnya dari TikTok sendiri tuh direkomendasikan 3 sampai 4 konten yang tadi aku bilang. Minimum nggak ya? Iya, 3 sampai 4 konten minimumnya agar lebih cepat untuk kita dapetin trafficnya gitu. Karena Oke. ibaratnya di TikTok tuh contoh misalnya kita butuh 30 konten agar kita FYP gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita 1 hari 1 konten, berarti kan kita butuh 30 hari kan untuk Buat FYP. dapetin satu FYP. gitu ya. Nah, why? Kenapa nggak kita sehari 3 konten aja? Sehari 3 konten berarti kita Jadi untuk dapetin dipersingkat. FYP 1 dipersingkat, jadinya cuma 10 hari. Kita udah langsung FYP. Iya. Kayak gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu, mainnya di quantity atau di quality. Gitu Jadi Kakak kalau Scoopy. misalkan per harinya emang bisa apa namanya? Mungkin dari TikTok sendiri direkomendasikan banyak gitu ya, 20 sampai 30 apalagi ketika hari H gitu ya. Double date hari ini gitu ya, harusnya 30 konten ini yang naik yang baru gitu ya. Tapi balik lagi mungkin bukan kalau misalkan ini seller ya, teman-teman ya, bukan dari konten yang dibuat seller sendiri tapi dari afiliator. Benar. Karena semakin banyak afiliatornya kan semakin dia sering juga upload konten, semakin Semakin banyak angkat ya, juga semakin gitu. angkat juga dari produknya teman-teman kayak gitu. Jadi dia istilahnya bakalan kebentuk kayak ekosistem lagi. Benar, gitu kan, untuk si ngebentuk produk. ekosistemnya. Jadi yang dimaksud misalnya contoh kayak kita buat 20 konten sehari, bukan berarti posting di akun kita semua gitu bisa. Jadi kayak ada Iya. akun marketingnya, akun Iya. afiliatornya, Mhm. atau akun pembantunya lah gitu. Iya, oke. Maksudnya akun Marketing kali itu. Iya, akun marketingnya. Ketika pembuatan kontennya sendiri Kak, itu apa yang perlu diperhatikan? Misalkan apakah dia dari call to action, apakah dia dari hook gitu kan? Yang bakalan berpengaruh sama quality konten yang tadi kita bahas. Oke, nah untuk dari kontennya sendiri itu yang perlu diperhatikan, yang pertama itu dari lighting dulu sih. Lighting dulu. Iya, lighting dulu. The most basic thing ya kan di dalam konten ternyata lighting dulu teman-teman. Iya, lighting apakah itu pakai
pakai softbox gitu kan, ring light atau pakai kamera langsung gitu. Karena kalau misalnya contoh Atau gitu. pakai sinar matahari Iya, kali ya? tapi tergantung. Kalau misal konten lu UGC, ya konten UGC yang tadi tuh konten yang natural gitu Iya, kan, iya. nggak mungkin kan. Kita kan mau yang relatable mungkin Iya. kan. Jadi nggak mungkin kita pegang kamera gitu terus lightingnya kita bawa sombong Iya, gitu. iya, bener. Jadi tergantung. Tapi hal utama itu adalah dari content planning sih berarti. Content planning sama dari lightingnya juga. Itu harus diperhatikan Oke, gitu. oke. Berarti emang perlu diperhatiin dari lightingnya dulu supaya apa namanya? Tapi balik lagi ya, seenggaknya gitu kan Iya, terlihat gitu kan. terlihat lah, jangan Jelas gitu jangan kan. gelap-gelapan, orang juga nggak Gelap-gelap. tahu gitu. Benar, benar, benar. Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak San nih, konten FYP gimana kok susah banget ya? Kak, biar konten FYP gimana kok susah banget? Nah, caranya biar kontennya FYP nih, Biar Kak. kontennya FYP, caranya gimana? Caranya adalah yang tadi, bikin dulu konten planningnya, bikin dulu konten kalendernya, Nah, dengerin bikin Kak San ya. targetnya dulu nih. Nah, misalnya lu pengen targetnya tuh konten lu bisa FYP. Sebenarnya FYP itu cukup mudah. Kalau misalnya kita cuman mau konten kita viral doang, ya udah kita tinggal ikut aja yang lagi trending-trending Oh, atau yang lagi viral. Contoh misalnya saat ini yang lagi trending tuh apa ya? dari lagu kali ya. Dari lagu gitu, bisa pakai lagu, Apa pakai Tor Monitor. Tor monitor itu bisa. Atau misalnya lu pakai keyword tuh di hashtagnya atau di caption lu tambahin keyword gitu. Nah, itu penting juga keyword ya. Iya, keyword pakai kata kunci ya teman-teman ya. Jadi kata kunci itu tujuannya adalah agar konten kita tuh bisa masuk ke kelompoknya gitu. Search-nya dia Di akan search, cari iya, itu setel orang cari langsung dapat keluar gitu konten dari teman-teman. gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya ada lagi kan harusnya Isi konten. sama ini apa namanya seenggaknya ada orang yang nonton sampai habis gitu. Iya, berarti. Supaya nanti biar bisa lebih di. Tapi kan biar orang mau tonton sampai habis berarti konten kita harus berkualitas dulu dong gitu kan. Kalau misalnya konten kita berarti kan diri kita gitu. Jadi kalian harus buat konten yang berkualitas teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang tadi nonton dari awal, tadi kita udah sempat jelasin konten yang berkualitas itu bukan berarti harus pakai kamera profesional ya. Bisa pakai handphone aja, tapi konten yang berkualitas itu adalah isi kontennya mau nggak ditonton sampai orang sampai habis gitu. Dan tujuannya tercapai gitu. Yes, bener. Kalau buat jualan ya ada jualannya dari. Iya, minimal ada nilai jual lah kalau misalnya emang contoh misalnya kayaknya ada yang ditinggikan. Contoh misalnya kayaknya muka gua nggak menjual nih gitu. Apa nih yang menjual gitu kan? Mungkin apakah dance kalian gitu kan? Apa kalian gitu, teman-teman. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini tentang konten segitu dulu ya untuk di apa namanya? Talk with Jiniham. Acaranya. Di Talk with Jiniham kali ini teman-teman thank you banget. Jangan lupa like dan share dan komen juga ya, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya buat dapetin info-info dari kita ya kan, supaya nantinya kalian nggak ketinggalan info-info updatean terbaru dari kita teman-teman. Thank you banget. See you on the next video. Bye bye.